Yunda, sahabat-sahabat semuanya, keluarga besar KBPI yang saya hormati, narasumber kita yang luar biasa, tadi beliau Bapak Muhammad Najib HD dan Bang Irfan Maulana yang sudah sangat luar biasa menyampaikan paparannya, Bang Nasrullah Lazada yang kita doakan mudah-mudahan sukses untuk besok menjadi dengan promosi doktornya. Terima kasih untuk silaturahim ini dan mudah-mudahan jadi satu ilmu satu amali dan saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bersyukur bahwa kembali diskusi rebuan akan dilanjutkan sekalipun tadi diingatkan oleh Pak Najib apakah ini melanjutkan yang dilakukan Cak Nur. Ya kebetulan saja mungkin sama hari Rabunya ya, tapi yang jelas pencerahannya selalu kita inginkan. Dan Pak Najib, terima kasih. Saya belum profesor nih Pak Mas Najib. Saya masih hanya Hidayat Nur Wahid ya. Tapi kita bersama-sama di sini. Dan terima kasih tadi kedua tokoh kita, Bang Irfan Maulana maupun Pak Najib telah menyampaikan paparannya dengan sangat-sangat gamblang. Judulnya pun juga sangat gamblang, yaitu perang Iran Israel dan ambiguitas dunia Islam. Dari dua tokoh yang tadi telah menyampaikan, kita mendapatkan semacam koreksi terhadap judul daripada dialog kita pada malam hari ini. Ternyata dunia Islam tidak ambigu dalam menyikapi perang Iran Israel atau Israel Iran. Kalaupun ada satu dua yang berpendapat yang lain ya itu biasalah dalam konteks dunia yang sudah semakin terbuka semacam ini. Tetapi sikap-sikap besar dari negara-negara Islam ternyata tidak ambigu. Mereka jelas amat sangat berpihak kepada Iran yang diserang oleh Israel, Iran yang mempertahankan kedaulatan negerinya, dan tadi disampaikan berkali-kali baik oleh Pak Irfan maupun Bang Najib, bagaimana sikap Saudi Arabia yang selama ini diperkirakan pasti berseberangan dengan Iran gitu ya, tapi ternyata justru Muhammad bin Salman berkali-kali menyampaikan sikapnya untuk bersama dengan Iran. Tapi bahkan juga sebelum itu, kalau kita tarik lebih ke dalam lagi, ternyata bahkan dari timurnya Iran ada dua negara Sunni gitu ya, yang diperkirakan tidak akan mendukung Iran, tapi ternyata justru sepenuhnya mendukung Iran, yaitu Afghanistan dan juga Pakistan. Afghanistan dan Pakistan ini ada dua negara Sunni yang kedua-duanya mempunyai sejarah yang unik dikaitkan dengan katakanlah serangan dari negara-negara Barat gitu ya. Kita tahu bagaimana Afghanistan mengalahkan Rusia gitu ya. Dan bahkan setelah mengalahkan Rusia, Taliban yang konon dibentuk oleh Amerika itu justru Talibanlah yang mengalahkan hegemoni Amerika di Taliban dan bahkan menguasai begitu banyak tinggalan dari alat perang dari Amerika Serikat. Yang menarik lagi ketika kemudian Donald Trump mengancam kepada Taliban agar mengembalikan alat-alat perang yang dirampas oleh Taliban, Taliban dengan tegasnya menyatakan ambil saja kalau berani. Dan ternyata tidak berani mengambil kan Donald Trump. Nah Taliban yang kita mengerti Taliban ini adalah sebuah yang menyebut dirinya sebagai Imaroh Islamiyah di Afghanistan. Dan mereka adalah Sunni pasti. Dan mereka mendapatkan kuasanya melalui jalur jihad gitu ya. Tapi mereka yang Sunni dan luar biasa ketatnya dalam kesunniannya, mereka tegas menyampaikan dukungan terhadap Iran dalam perang melawan Israel. Dan mereka dengan beraninya mengatakan kalau Amerika akan masuk dengan persenjataannya, Afghanistan siap juga untuk membantu Iran. Gitu. Itu juga yang dilakukan oleh Pakistan dan pihak Iran amat sangat luar biasa mengapresiasi sikap Pakistan yang mendukung Iran. Dan bahkan Iran sudah mempublikasi bagaimana pesawat-pesawat dari Pakistan ikut menjaga kedaulatan udara dari Iran begitu ya. Karena terbukti Pakistan baru saja mengalahkan sekutu atau koalisi antara India, Israel dengan Amerika Serikat, dikalahkan oleh koalisi Pakistan dengan Turki dan juga dengan China.
Nah, ini tentu satu kondisi yang pasti tidak ambigu gitu ya. Justru sekalipun tidak dikenal bahwa Iran mendukung perjuangan Taliban gitu ya, atau Iran mendukung Pakistan ketika melawan India gitu. Tapi Pakistan yang Sunni itu, Taliban yang Sunni itu secara terbuka menyampaikan dukungan kepada Iran, dan bahkan Pakistan menyampaikan kalau sampai berani Amerika atau Israel menyerang Iran dengan bom atomnya, maka kami juga siap untuk menembakkan senjata nuklir kami ke Israel atau ke Tel Aviv. Jadi ini satu kondisi yang menurut saya menegaskan bahwa di dalam kasus perang Iran Israel terhadap Iran, dunia Islam tidak ambigu. Justru dunia Islam secara konkret, secara real gitu ya, membela Iran. Dan memang di sini permasalahannya bukan Iran sebagai Syiahnya, tapi Iran sebagai negara yang berdaulat yang diserang oleh negara Israel gitu ya. Dan eh, Perdana Menteri Pakistan dengan tegas menyampaikan bahwa ya kita harus membela Iran karena kita adalah sesama negara Muslim. Sebab kalau sampai Iran kita biarkan dihancurkan oleh Israel, maka yang lain-lain akan segera juga dihancurkan oleh Israel. Jadi ukhuwah Islamiyah di sini betul-betul tampil dalam konteks yang kemudian menghadirkan kemenangan sebelumnya melawan India, dan kemenangan berikutnya adalah ketika target-target dari Israel maupun juga dari Amerika Serikat semuanya tidak bisa terpenuhi. Tapi apakah tidak ada yang ambigu? Justru menurut saya dunia Barat yang ambigu. Dunia Barat sangat ambigu ketika mereka mengapa kemudian Iran menyerang Irak, sorry, mengapa Israel menyerang Iran, dan mengapa Amerika Serikat mendukung serangan terhadap Iran. Selalu alasannya adalah sebagaimana disampaikan Netanyahu bahkan sejak tahun 2012 yang lalu, yaitu Israel yaitu bahwa Iran mempunyai senjata nuklir. Padahal sudah berkali-kali dari pihak IAEA juga menyampaikan bahwa Iran tidak mempunyai senjata nuklir yang dimaksud. Tetapi kalau masalahnya adalah tentang senjata nuklir, kalau negara-negara Barat itu konsisten di dalam perjanjian tentang kepemilikan senjata nuklir, maka mestinya yang mereka serang adalah bukan Iran, tapi yang mereka serang mestinya adalah Israel. Karena Israel jelas-jelas mempunyai senjata nuklir bahkan lebih daripada 90 ledak senjata nuklir, dan Iran jelas-jelas tidak mengakui dan atau tidak menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan masalah senjata nuklir. Sementara Iran justru malah menyepakati aturan internasional terkait dengan masalah senjata nuklir itu. Sekalipun Iran belum mempunyai senjata nuklir yang dimaksud. Sementara Israel yang jelas-jelas sudah punya dan jelas-jelas tidak menaati aturan global tersebut, justru tidak diserang oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Jadi di situ ambiguitas yang luar biasa amat sangat mencolok gitu ya. Jadi bukan dunia Islam yang ambigu terkaitnya, justru dunia Barat yang ambigu ketika mereka menyerang Iran dengan dalih senjata nuklir, padahal justru Israel lah yang punya senjata nuklir. Termasuk juga Amerika Serikat sendiri, senjata nuklirnya bahkan sudah satu-satunya negara yang sudah mempergunakan senjata nuklirnya dalam perang adalah Amerika Serikat ketika menjatuhkannya ke Nagasaki dan Hiroshima. Jadi ini ambiguitas yang saya kira penting untuk juga kita garis bawahi. Ambigu yang lain juga misalnya kita akan lihat bagaimana Netanyahu menyampaikan satu jurus playing victim ketika setelah dia menyerang Iran dan kemudian Iran menyerang balik. Salah satu yang kemudian diserang balik oleh Iran adalah kawasan intelijen yang berdampingan dengan rumah sakit Soroka. Rumah sakit itu kena dan kemudian juga intelijennya kena, dan kemudian Netanyahu dengan sangat dramatisnya atau mendramatisirnya menyampaikan bahwa Iran menyerang sasaran-sasaran sipil. Satu rumah sakit yang jelas dia berhimpitan begitu ya dengan pusat intelijen dari Israel. Padahal kalau kita melihat dengan apa yang dilakukan Israel terhadap Gaza, bukan hanya satu yang dihancurkan oleh Israel, 30 rumah sakit dihancurkan oleh Israel. Ratusan dokter, ratusan perawat, dan bahkan baru saja terakhir kali ini, baru saja sebelum kita masuk dalam forum Zoom ini,
eh, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza di diserang diserang oleh drone Israel dan kemudian beliau syahid insya Allah. Jadi Israel yang memulai menghancurkan rumah sakit dan bahkan rumah sakit yang dihancurkan tidak dilihat apakah ini rumah sakit milik siapa begitu ya, dan bahkan rumah sakit yang Turki juga dihancurkan, rumah sakit Indonesia juga dihancurkan, termasuk bahkan rumah sakit Baptis juga dihancurkan. Jadi tapi ketika kemudian di rumah sakit dia kena akibat daripada Israel yang kemudian meletakkan posisi rumah sakit itu berdampingan dengan pusat intelijennya Mossad atau intelijennya Israel, mereka teriak-teriak Iran melakukan serangan terhadap target-target sipil. Padahal Israel bahkan jauh sebelum itu sudah melakukannya dan korban jauh lebih banyak, dan juga dengan dalam tanda kutip tidak lagi menghiraukan tentang tata krama hubungan internasional. Di situ ada Turki, di situ ada Indonesia, bahkan di situ ada rumah sakit Baptis yang ada di Gaza, tapi itu pun juga dihancurkan. Kita akan juga lihat tentang ambiguitas dari Barat ya terkait dengan isu Iran, Israel dan Palestina. Baru-baru ini ada dua lagu yang luar biasa amat sangat mengguncang Barat. Satu tentang yang dilakukan oleh Bob Dylan, Dead for IDF, gitu ya. Dan sebelumnya lagu juga yang dikumandangkan begitu luar biasa di depan satu konser musik terbesar di Inggris yang menyampaikan tentang bom-bom Tel Aviv. Dua lagu ini begitu menyentak gitu ya dan begitu amat sangat populer. Tapi nampaknya kedua penyanyi dari lagu tersebut yang juga dua-duanya orang Barat ya, diinterogasi oleh pihak keamanan Inggris. BBC bahkan kemudian menyetopnya dan berbagai media sosial kemudian pun juga menyetop daripada penyebaran dua lagu tersebut. Padahal lagu itu hanya menyebut tentang Dead to IDF yang faktanya IDF Israel Defense Force itu bukan hanya nyanyi tentara Israel bahkan menembaki bukan hanya 1-2 orang, bahkan dalam angka-angka yang terakhir disebutkan bahwa ketika kemudian Israel dan Amerika Serikat mengkreasi apa yang disebut sebagai bantuan kemanusiaan yang sepenuhnya di bawah kuasa daripada Amerika dan Israel, dan bantuan kemanusiaan itu sangat sedikit dan sangat jauh dari pemukiman, dan bahkan belakangan tepung terigu yang ada dicampur juga dengan alat-alat yang terkait dengan narkoba dan sejenisnya. Tapi yang kemudian terjadi, berita dari Ma'aretz, salah satu media di Israel, menyebutkan bahwa ada perintah dari pihak penguasa Israel untuk menembaki warga Gaza yang sedang antri untuk mendapatkan makanan setelah mereka dibikin berlapar-lapar lebih dari 2 bulan sejak dari sekarang ini. Dan warga Gaza yang wafat karena ditembaki oleh Israel itu sudah lebih dari 500 orang, yang luka lebih daripada 4.000 orang. Itu hanya pada masa-masa yang terakhir ini. Tapi keseluruhan dari warga Gaza yang syahid insya Allah sudah lebih dari 4.900 orang. Yang luka lebih dari 110.750 orang. Suatu jumlah yang luar biasa. Tetapi pihak Barat, termasuk BBC, termasuk juga pemerintah Inggris, tidak pernah mempermasalahkan tentang kejahatan yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel ini. Kejahatan yang real, kejahatan kemanusiaan, dan bahkan pada tingkat genosida maupun Holocaust yang sudah dilakukan. Tetapi dua penyanyi di Inggris dalam konser mereka, hanya karena menyanyikan dua lagu tentang bom-bom Israel dan Dead to IDF, itu kemudian dilakukan satu tindakan interogasi. Tentu ini adalah bentuk daripada ambiguitasnya mereka. Termasuk juga yang ambigu adalah klaim tentang Israel adalah satu-satunya negara demokrasi. Padahal semuanya mengetahui tentang demokrasi itu apa dan bagaimana apa pilar-pilarnya. Tentu kemudian di sana ada prinsip tentang hukum, prinsip tentang hak asasi manusia, prinsip tentang musyawarah, prinsip tentang keadilan. Apa yang terjadi apa yang dilakukan Israel terhadap Gaza, terhadap Palestina, jelas jauh daripada makna demokrasi. Kalaupun ada dekat dengan demokrasi, itu pastilah demokrasi dan bukan adalah demokrasi.
Dan anehnya Israel yang demikian luar biasa melakukan kejahatan-kejahatan yang belakangan ini membuka mata dunia untuk kemudian menilai terjadinya kondisi-kondisi atau fakta-fakta jauh daripada nilai demokrasi yang terjadi di Israel. Sehingga karenanya lembaga-lembaga internasional sekelas International Court of Justice, sekelas International Court of Criminal Court, ya, yang keduanya di Den Haag, keduanya secara demokratis melalui mayoritas mutlak daripada anggotanya menyebut tentang Israel yang dalam tanda kutip jauh daripada laku demokrasi karena mereka melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan bahkan oleh ICJ disebut sebagai yang dilakukan Israel adalah satu pendudukan yang ilegal dan karenanya harus meninggalkan tanah-tanah dudukannya selama paling lama dalam waktu 12 bulan. ICC bahkan memfatwakan begitu ya tentang keharusan negara-negara anggota ICC untuk menangkap Netanyahu dan Galan bila keduanya berada di negara mereka. Ini tentu saja satu kondisi, satu fakta tentang jauh panggang dari api tentang demokrasi yang dilakukan oleh Israel. Tidaklah mungkin demokrasi dilakukan oleh mereka-mereka yang melakukan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Tidaklah mungkin demokrasi dilakukan oleh mereka-mereka yang melakukan perampokan dan pendudukan ilegal terhadap tanah dari pihak yang lain. Dan menarik lagi bahwa PBB sebagai lembaga internasional yang di situ berimbunlah semua negara-negara yang dalam tanda kutip demokratis tersebut, ternyata secara demokratis, kalau ukurannya adalah demokrasi, baik itu Dewan Keamanan PBB maupun Sidang Umum PBB, terakhir misalnya ketika Dewan Keamanan PBB bersidang untuk menentukan keharusan adanya senjata di Gaza. Dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, 14 semuanya setuju untuk segera dilakukan kejahatan senjata dan segera dimasukkan bantuan kemanusiaan. Hanya ada satu yang menolak dan melindungi Israel, itulah Amerika Serikat. Di mana demokrasinya? Demikian juga di sidang umum PBB, sudah lebih dari 143 negara yang mengakui Palestina dan yang menolak resolusi terkait dengan Palestina selalu hanya belasan saja, sementara lebih dari 140 yang selalu mendukung. Jadi sekali lagi, itu juga bentuk ambiguitas daripada negara-negara Barat ya yang membabi buta mendukung Israel dan kemudian melupakan salah satu prinsip yang amat sangat dijunjung tinggi, yaitu yang terkait dengan masalah demokrasi. Nah, memang ini semuanya menggambarkan betapa peristiwa 7 Oktober yang disebut dengan Tufanul Aqsa tadi, yang disebut oleh Mas Irfan maupun juga Pak Najib sebagai satu hal yang membawa berkah yang luar biasa, menghadirkan secara prinsip kesatu paduan daripada umat Islam untuk terselamatkan dari apa yang tadi sudah disampaikan, normalisasi dalam tanda kutip atau tatbiq dalam bahasa Arabnya. Itu kalau tidak terjadi peristiwa 7 Oktober yang memang sudah selesai seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Najib ya. Dan bahkan seminggu sebelum terjadinya peristiwa 7 Oktober tersebut, Netanyahu dalam pidatonya di sidang umum PBB, dia menyampaikan satu peta kawasan di Timur Tengah yang namanya Israel. Tidak ada sama sekali nama Palestina. Palestina hilang. Sepenuhnya semuanya hanya ada Israel. Tidak ada Gaza. Yang ada hanyalah Israel. Dan kemudian Israel bukan hanya kawasan yang sekarang ini mereka berada, tapi bahkan sudah mulai meluas. Ya, karena memang program mereka adalah menghadirkan Israel Raya, yang itu Israel itu atau kawasan di mana ada Gaza dan ada Yerusalem dan ada West Bank, itu adalah bagian-bagian dari yang akan mereka caplok untuk kemudian mereka akan memperluas sampai ke kawasan-kawasan yang mereka klaim sebagai Israel Raya, yang sebagiannya sampai ke Mesir, sebagian sampai ke Saudi Arabia, khususnya sampai ke Khaybar gitu ya, dan sebagian bahkan ada yang sampai ke Mekah. Kemudian semua Kuwait diambil, sebagian besar Irak diambil, semua Jordan diambil, semua Libanon diambil, sebagian besar Syria diambil, dan itu semuanya akan terjadi kalau tidak ada peristiwa Tufan Al-Aqsa. Tapi setelah terjadinya peristiwa Tufan Al-Aqsa itu, sekalipun kita semuanya sangat menyayangkan dan amat sangat tidak rela begitu ya, terus ditutupnya penyeberangan di Rafah dan kemudian tetap diberlakukannya blokade terhadap Gaza sehingga bantuan kemanusiaan tidak bisa masuk
sehingga kemudian terjadilah Holocaust yang dilakukan Israel ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hamas dengan Tufan Al-Aqsa-nya itu menghadirkan kesatu paduan umat Islam untuk terselamatkan dari proyek Israel Raya, termasuk juga proyek yang terkait dengan masalah normalisasi, termasuk juga terbuktilah bahwa ternyata ya tadi sebenarnya disampaikan oleh Pak Najib, Amerika bukan lagi satu-satunya, bukan hanya juga terkait dengan BRIC, bahkan Afghanistan pun juga sudah eksis, bahkan Pakistan juga eksis, bahkan Iran juga eksis, bahkan Turki juga eksis. Saudi Arabia dan negara-negara di sekitar yang tadinya diperkirakan akan begitu saja takluk dengan maunya Donald Trump ketika dia mau menyampaikan tentang proyek relokasi warga Gaza, semuanya dikeluarkan dari Gaza, ditempatkan di tempat yang menurut dia paling nyaman dan tidak lagi berpikir untuk kembali ke Gaza. Untuk Gaza dia kuasai sepenuhnya untuk diubah di Rivera seperti yang terjadi yang ada di Perancis begitu ya. Tapi ternyata negara-negara yang diperkirakan akan begitu saja manut gitu ya, sami'na wa ta'na dalam tanda kutip, ternyata semuanya dengan tegas menolak. Bahkan Mesir pun juga dengan tegas menolak, bahkan Saudi dengan tegas menolak, bahkan Jordan pun juga dengan tegas menolak. Sekalipun kita mengetahui posisi Jordan dalam konteks perang Iran, Israel terhadap Iran, tetapi dalam isu yang terkait dengan apa yang diinginkan oleh Donald Trump, yaitu relokasi warga Gaza, mereka bersatu padu untuk menolaknya. Dan ini semuanya menjadi bagian dari yang menguatkan begitu ya, bahwa sesungguhnya potensi umat untuk tetap eksis, untuk tetap ada, itu sebenarnya selalu ada, sekalipun kemudian ada selalu saja ada halang rintang di mana-mana. Dan sangat menarik bahwa Presiden Prabowo hari ini berada di Saudi Arabia. Saya hari ini membuat tulisan, saya berharap agar keberadaan beliau di Jeddah juga selain membahas tentang kampung haji, tentang kuota haji, tapi yang satu hal yang juga sangat dipentingkan untuk Indonesia, tapi juga membahas tentang bagaimana agar keputusan dari OKI, keputusan dari Liga Arab, keputusan dari PBB, termasuk ICC dan ICJ itu betul-betul bisa dilaksanakan sehingga perdamaian bisa diwujudkan. Basisnya adalah bukan basis penjajahan, perdamaian basisnya adalah basis kemerdekaan sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Dasar. Dan karenanya Pak Prabowo diharapkan bisa bersama-sama dengan Saudi Arabia untuk kemudian melaksanakan seluruh keputusan lembaga internasional ini yang di dalamnya juga ada Saudi dan juga ada Indonesianya, dan kemudian bisa melakukan pressure agar perang dihentikan, agar Gaza bisa dibuka, agar bantuan kemanusiaan bisa dimasukkan, agar genosida maupun juga Holocaust bisa dihentikan, sehingga yang selamat bukan hanya Gaza, bukan hanya Palestina, tapi akan selamat juga lah peradaban dan juga tata dunia yang selama ini diacak-acak oleh Israel dan para pendukungnya, karena mereka begitu saja melanggar seluruh konvensi internasional, tapi tidak ada yang kemudian bisa efektif melakukan penghukuman. Nah, kalau kemudian ini bisa dilakukan oleh Pak Prabowo, saya kira itu akan jadi legasi yang luar biasa bagi Indonesia, dan mudah-mudahan dengan Saudi yang tadi disampaikan oleh Pak Najib maupun oleh Pak Irfan, yang mestinya Saudi Arabia bersama dengan Prancis menyelenggarakan konferensi internasional di New York di tanggal 27 Juni beberapa hari yang lalu. Tapi karena ada serangan dari Israel terhadap Iran, sehingga kemudian gagallah pertemuan di New York tersebut. Nah, memang salah satu yang disampaikan adalah bahwa serangan itu memang dalam rangka menggagalkan konferensi internasional yang diprakarsai oleh Saudi dan juga oleh Perancis untuk kemudian menghadirkan pengakuan yang lebih luas untuk kemerdekaan Palestina. Dan memang ini kalau terjadi akan memberikan dampak yang semakin luar biasa untuk kepentingan Palestina dan akan semakin memojokkan Israel, karena bahkan dalam konteks kita di Asia Tenggara saja, negara seperti Singapura sudah menyampaikan secara terbuka dukungannya terhadap kongres yang akan diselenggarakan oleh Perancis dan juga Saudi Arabia itu, dan juga dia dengan terbuka menyampaikan dukungan untuk Palestina merdeka, dan juga kritik dia secara terbuka atas genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza. Jadi ini memang peta yang terus berubah, tapi yang amat sangat penting adalah kita sebagai Muslim tidak pernah boleh berubah gitu. Sikap kita sangat jelas dalam konteks Al-Quran maupun dalam konteks As-Sunnah, dan apalagi PII dengan latar belakang perjuangan yang sangat kental
pastilah kemudian rujukan-rujukan terhadap Quran dan Sunnah terus menjadi pegangan yang tidak boleh dilupakan. Dan kita dalam konteks Indonesia juga kita bersyukur bahwa posisi Indonesia sampai hari ini dan insya Allah seterusnya begitu, dan kami di MPR sudah menegaskan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar tidak boleh dilakukan perubahan, dan dalam pembukaan itu ada penegasan tentang bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dalam konteks ini kemerdekaan Palestina adalah hak untuk merdeka, dan penjajahan adalah hal yang dinyahkan dari muka bumi termasuk penjajahan Israel. Dan ini adalah satu dokumen konstitusional yang MPR menegaskan tidak boleh dilakukan perubahan. Artinya itu akan berlaku sepanjang masa, dan karena siapapun yang menjadi presiden di Indonesia harus berada dalam koridor yang sudah ditentukan oleh konstitusi kita. Saya kira demikian. Barakallahu fikum. Billahi sabil haq wal haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memberikan jawaban dari pertanyaan audiens. Dipersilakan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Jadi terutama pertanyaan dari yang pertama tadi ya, yang menanyakan tentang Abraha dan Ababil dan Tawakal dan seterusnya. Jadi secara umum saya sangat setuju yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Irfan Maulana tadi. Memang demikianlah kondisinya. Kita bahkan pun juga bila merujuk ke dalam Sirah Nabawiyah dan perjuangan Rasulullah, selain daripada peristiwa Sulhu Al-Hudaybiyah, bahkan juga sebelumnya ada peristiwa yang terkait dengan Wathiqatul Madinah, yang dengan Piagam Madinah itu hadirlah satu kondisi baru di mana hegemoni Yahudi di Madinah dengan tiga puaknya itu Banu Nadir, Banu Qainuqa dan seterusnya itu bisa kemudian dikalahkan begitu ya, secara sangat indah, sangat demokratis, sangat syar'i begitu ya oleh Rasulullah dengan Piagam Madinahnya. Nah, bila merujuk pada pertanyaan pertama tadi oleh Pak Zahrawi ya, saya ingin menyampaikan bahwa memang waktu itu Abdul Muthalib kemudian menyerahkan Ka'bah gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang melindunginya dengan ungkapan yang sangat populer, walil baiti rabbun yahmihi, dan beliau ana rabbul ibil, kata beliau, saya pemilik unta ini dan saya akan menyelamatkan unta yang menjadi milik saya. Tetapi kalau Ka'bah ini saya tidak mampu untuk menyelamatkannya, tapi ada Allah, ada Tuhan pemilik Ka'bah, dia akan menyelamatkan. Ya, itu adalah satu sikap tentang di satu pihak ada tawakal gitu ya. Tapi juga di pihak yang lain sesungguhnya ada kecerdasan yang sangat-sangat penting untuk digarisbawahi, yaitu bahwa ya ada keterbatasan yang kita miliki, tapi kita juga mempunyai keyakinan yang tidak terbatas, di mana kebenaran akan tetap bisa dimenangkan. Dan itulah yang sesungguhnya menjadi salah satu dari kekhasan para pejuang di Palestina, baik itu dari Hamas maupun juga dari Jihad Islam gitu ya. Karena kalau ukurannya adalah tentang berapa jumlah tentara yang dimiliki, berapa jumlah persenjataan yang dimiliki, berapa jumlah katakanlah daya dukung ekonomi, daya dukung politik dan lain sebagainya, ya jelas tidak jauh daripada berimbang gitu. Tapi ternyata sudah lebih dari 600 hari Israel mempergunakan seluruh daya upayanya, seluruh kekuatan militernya, bahkan bukan hanya Israel sendiri. Kita mengetahui bahwa Israel dibantu oleh persenjataan dari Amerika, dari Inggris, dari Perancis, dari Jerman, ya, dan dari negara-negara pro Israel, dibantu juga dengan intelijennya, juga dibantu dengan drone, dibantu dengan segala yang mereka miliki. Tapi Gaza yang hanya mungkin hanya seluas Jakarta Selatan begitu ya, tapi ternyata sudah lebih dari 600 hari tidak bisa ditekuk, tidak bisa dikalahkan oleh Israel. Kalau tadi disebutkan ada perang tahun 67 yang 6 hari dan kemudian 3 negara Arab bisa dikalahkan oleh Israel, ini sudah lebih dari 600 hari dan Israel tidak bisa menguasai dalam tanda kutip atau mengalahkan dan atau menghentikan perlawanan daripada para pejuang Hamas.
Karena kemarin baru saja media Israel menyampaikan tentang betapa mereka, termasuk pernyataan dari Netanyahu sendiri, betapa mereka sangat merasa terjadi satu goncangan dan kerugian besar ketika 2 tank Israel bisa diluluh lantak oleh pejuang Hamas, dan lebih dari 7 pasukan Israel dalam tank itu kemudian mati, dan kemudian banyak lagi yang luka-luka. Perlawanan yang tidak pernah berhenti. Sekalipun memang kemudian Israel melakukan kejahatannya melalui penembakan terhadap warga sipil, termasuk juga terhadap sekolah, tempat perkemahan daripada warga Palestina itu dihancurkan. Tetapi perlawanan pasukan ataupun para pejuang daripada Hamas maupun juga Jihad Islam ternyata tetap tidak bisa mereka taklukkan. Tetap saja target mereka untuk menghabisi Hamas dan para pejuang yang lain ternyata sampai hari ini dan seterusnya tidak bisa terjadi. Jadi saya mengatakan bahwa prinsip tersebut sesungguhnya sudah dilakukan oleh prinsip tentang tawakal, prinsip tentang menghancurkan Abraha gitu ya, dengan sepenuhnya tawakal, karena yang mereka pahami dari tawakal bukan sekedar kemudian mereka berjuang tanpa taktik, tanpa strategi, tanpa keahlian gitu ya. Kalau itu yang terjadi, ya maksud saya kalau kemudian perjuangan itu tanpa taktik, tanpa strategi, tanpa keahlian, tanpa akidah yang kuat, ya mungkin sudah kalau tadi saya katakan 3 negara tadi hanya 6 hari saja bisa dikalahkan, apalagi ini. Tapi ternyata sudah lebih dari 600 hari bisa tetap bisa mereka perjuangkan. Jadi menurut saya ini adalah satu fakta gitu ya yang penting bagi kita, seperti yang tadi juga ditanyakan, terus apa yang harus kita lakukan. Menurut saya penting bagi kita untuk ikut mendukung mereka sebagaimana difatwakan ulama kita sejak dari dulu. Sejak tahun 38 itu di Indonesia sudah ada fatwa dari kalangan NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan lain sebagainya, yang memfatwakan agar umat Islam di Indonesia itu membantu perjuangan Palestina supaya tidak jatuh di dalam penjajahan Israel. Membantunya paling tidak dengan doa. Itu satu hal yang minimal yang bisa kita lakukan. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa doa itu adalah dalam konteks akidah Islam adalah bagian daripada senjatanya umat Islam, silahul mukmin. Doa silahul mukmin. Kalau kemudian kita konteks kita di Indonesia ya, karena kita ada di sini. Tapi kalau untuk doa kita tentu adalah agar saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina, yang mempertahankan kehormatan Masjidil Aqsa, yang mempertahankan agar kemudian Israel tidak terbentuk, supaya dengan demikian maka negara-negara Arab yang tidak dijajah oleh Israel, tentu doa kita adalah untuk mereka agar mereka tetap kokoh, tetap kuat, tetap istiqomah, tetap dijaga oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, dan musuh-musuh mereka termasuk Yahudi dan konco-konconya itu dikalahkan, tidak diberi kesempatan untuk menang, kemudian dilemahkan, dipecah belah semua kekuatan mereka, begitu seterusnya. Jadi menurut saya kita berada di posisi yang bisa melakukan dukungan untuk perjuangan mereka, baik itu dengan doa maupun juga dengan opini, maupun juga dengan demonstrasi, maupun juga dengan pengumpulan dana, maupun juga mendukung sikap pemerintah untuk tetap istiqomah, tidak melakukan normalisasi dengan Israel, tetap istiqomah membantu perjuangan Palestina. Itu bagian-bagian dari yang mengembirakan dan menguatkan perjuangan di Palestina. Mereka sangat paham bahwa medan di sana berat, dan mereka sangat paham tentang kondisi yang berada di tingkat global. Karena yang mereka harapkan bukan kita berbondong-bondong ke Palestina sesungguhnya, tapi yang mereka harapkan agar kita tetap istiqomah dengan sikap membela perjuangan mereka, istiqomah menolak penjajahan Israel. Dan kalau itu terus bisa kita lakukan, dan apalagi ada bantuan-bantuan logistik yang bisa diberikan, maka itu tentu ada satu hal yang membuat mereka tetap eksis, dan sekaligus meyakini bahwa mereka tidak sendirian, mereka berjuang dengan begitu banyak pihak yang mendukung mereka. Apalagi bila kemudian kita melalui pemerintah gitu ya, melalui Pak Presiden Prabowo, bisa kemudian menghadirkan sikap untuk menggalang ke satu paduan dunia internasional yang sudah mengambil keputusan yang sangat positif sesungguhnya. Tadi saya sampaikan PBB sudah berapa kali membuat resolusi dalam tanda kutip untuk agar Israel meninggalkan tanah penjajahannya, agar Israel menghentikan perangnya. Tapi
dan di situ ada negara-negara, ya tadi ada Saudi, ada Indonesia, ada Singapura, ada negara-negara yang bila kemudian mereka bersatu, tentu kemudian berdampak kepada kemenangan di Palestina atau di Gaza. Demikian juga saudara-saudara kita di negara-negara OKI maupun juga di negara-negara Liga Arab. Kalau kemudian kita melalui sikap dari KBPII maupun juga KBPII bersama dengan komunitas umat Islam di Indonesia yang melakukan demo di banyak tempat gitu ya, bahkan besok hari Ahad juga akan ada demo, kemarin juga ada demo. Memang demo di Indonesia tidak semasif sebagaimana yang terjadi di Belanda dan lain sebagainya, tetapi eskalasinya oleh Palestina sangat dipahami betapa di Indonesia penyikapan terhadap pendukungan atas perjuangan Palestina itu begitu luar biasa. Nah, kalau ini terus bisa kita lakukan, dan kemudian dengan konsistensi ini menghadirkan pemerintah yang merasa didukung dengan kuat oleh rakyatnya, oleh umat Islam di Indonesia, maka pemerintah pun juga akan lebih percaya diri untuk kemudian menyuarakan tentang sikap-sikap umat Islam di Indonesia, sikap konstitusional Indonesia, di PBB, di OKI, maupun juga di lembaga-lembaga yang lain. Di keparlemenan kita juga baru saja menyelenggarakan konferensi parlemen OKI, yang menghadirkan deklarasi Jakarta yang didukung oleh 38 negara. Kalau ini kemudian juga menjadi bagian dari yang kita bersama untuk menguatkan untuk kemudian itu bisa diimplementasikan sampai kepada Parlemen Dunia, Interparliamentary Union, yang salah satu keputusannya adalah mendukung kemerdekaan Palestina dan membuat Israel karenanya walk out dari sidang-sidang di IPU yang terakhir kemarin. Kalau ini kemudian bisa kita jaga, maka sesungguhnya tentang Abraha dan tentang burung ababil dan tentang sepenuhnya meyakini bahwa Allah menjaga Palestina, menjaga Gaza, menjaga Masjidil Aqsa adalah satu ideologi yang tidak bertentangan dan bahkan satu ideologi yang berkesesuaian gitu ya dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam semua perjuangannya dari Yaga Madinah, Sulh Hudaybiyah, Fathu Makkah gitu ya. Dan kemudian dengan apa yang juga sesungguhnya diupayakan untuk dilakukan oleh para pejuang di Palestina. Jadi dari Indonesia kita tetap bisa ikut membersamai perjuangan itu dengan sikap-sikap positif kita, dengan kita yang tadi terima kasih sekali Bang Irfan Maulana, saya menyaksikan tadi malam bagaimana beliau dengan Pak Hussein begitu luar biasa ya memperjuangkan Palestina dan mengkoreksi, menolak dan menyanggah dengan amat sangat telak gitu ya argumen yang dilakukan yang disebut oleh Pak Irfan Maulana tadi. Jadi sekali lagi terima kasih untuk forum ini dan mudah-mudahan oleh Allah kita semuanya diteguhkan dalam iman Islam, istiqomah membela Islam, umat Islam, perjuangan Palestina, Gaza, dan jangan lupa Masjidil Aqsa ada di sana. Terima kasih.